Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 Program Studi Ilmu Komputer Universitas Juanda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Model dan Algoritma Big Data dan Data Science. Analisis komparatif model pembelajaran mesin dalam arsitektur skala besar. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Farah Gifari, lalu ada Gifari, ada Ansar Abdi, ada Bagus Raihan, dan juga Dimas Rizky. Dan juga Kafka Nafisah. Next. Ini adalah landasan fundamental karakteristik Big Data yang biasa disebut 3V atau 5V dengan 2 tambahan. Next. Lanjut untuk mendefinisikan karakter Big Data, dan pada karakter Big Data ini terdiri dari volume. Untuk volume ini adalah ukuran data yang masif dari mulai terabyte hingga petabyte. Yang kedua ini adalah velocity. Untuk velocity ini adalah kecepatan, di mana kecepatan aliran data yang dihasilkan secara skala berlangsung atau real time. Yang ketiga itu ada variety. Variety ini memvariasi bentuk data dari struktur hingga tidak terstruktur. Lalu ada veracity. Veracity ini hampir sama dengan variety, namun si veracity ini menuntut kualitas serta validata data agar keputusan yang diambil bisa akurat. Next. Siklus hidup data science. Nah, untuk memproses data sebesar itu, ada alur kerja sistematis yang harus dilewati. Siklus hidup data science ini dimulai dari ingestion atau pengumpulan data, lalu masuk ke tahap processing, yang dimana pembersihan dan transformasi data. Setelah data siap, lalu dilakukan modeling. Nah, dengan menerapkan algoritma machine learning, hingga akhirnya menghasilkan insight berupa visualisasi untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengenai model-model ini akan dibahas oleh Ansar. Berdasarkan karakteristik datanya, model mempelajari mesin di lingkungan big data dibagi menjadi beberapa rukun utama. Ada supervised learning yang menggunakan data latih berlaber untuk membuat prediksi seperti algoritma linear regression dan random forest. Di sisi lain, ada unsupervised learning yang bekerja tanpa kabel untuk mencari pola atau struktur tersembunyi secara mandiri. Contohnya adalah K-means clustering untuk segmentasi konsumen. Tantangan terbesar di skala big data adalah masalah memory out of memory. Jika kita menggunakan arsitektur tradisional seperti Apache Hadoop MapReduce, prosesnya cenderung lambat karena algoritma harus berulang kali membaca dan menulis ke disk fisik HDFS. Namun, dengan beralih ke Apache Spark yang menggunakan in-memory computing memproses langsung di RAM, kecepatan komputasi algoritma bisa meningkat hingga 100 kali lipat lebih cepat. Detail adopsi teknologi ini di industri akan dipaparkan oleh Bagus. Oke, selanjutnya di slide 7 ada adopsi framework 2024. Terima kasih Ansar. Jika kita melihat tren adopsi teknologi di industri saat ini, Apache Spark mendominasi pasar sebesar 65% sebagai mesin utama pengelola data science skala besar. Sementara Hadoop
kini lebih banyak difokuskan pada fungsi penyimpanan jangka panjang storage sebesar 20% dan sisanya diisi oleh framework modern lain seperti Flink atau Ray. Selanjutnya ada slide 8 studi kasus random forest sebagai contoh nyata. Mari kita lihat algoritma random forest. Mengapa algoritma ini sangat tangguh di ekosistem big data? Jawabannya karena karakteristik paralelisasi sempurna. Dalam arsitektur klaster terdistribusi, setiap pohon keputusan di dalam random forest dapat ditumbuhkan di server worker node yang berbeda secara bersamaan tanpa saling ketergantungan. Hal ini menghasilkan akurasi yang sangat tinggi tanpa mengorbankan waktu komputasi. Selanjutnya materi akan ditutup oleh Mas Dimas. Oke, selanjutnya ada visualisasi clustering comments. Terima kasih bagus. Selain random forest, model unsupervised seperti comments juga sangat sering diimplementasikan di industri, khususnya untuk mengenali profil perilaku konsumen secara dinamis dari jutaan data transaksi. Algoritma ini memprediksi data secara jika maka berdasarkan kedekatan jarak spasial atau Euclidean distance hingga mencapai titik konvergen. Selanjutnya, deep learning dan akselerasi GPU. Untuk kebutuhan analitik yang lebih kompleks seperti pengenalan citra atau pemrosesan bahasa NLP, kita menggunakan deep learning karena model ini melibatkan jutaan parameter. Integrasi antara framework big data dan akselerator perangkat keras seperti GPU cluster mutlak diperlukan. Hal ini mampu memangkas waktu training model 10 hingga 20 kali lipat lebih cepat dibanding CPU biasa. Sebagai kesimpulan dari presentasi kelompok 4, pertama, konvergensi antara model data science dan infrastruktur big data adalah